Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Nurdayana dengan NIM T2019-1044. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pendidikan dan Masyarakat dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa sosiologi pendidikan Islam itu merupakan suatu konsep untuk membangun satu interaksi kepada setiap manusia, entah itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Di dalam hubungan masyarakat maupun pendidikan, itu tentu memiliki timbal balik. Dan masyarakat sendiri merupakan wadah terjadinya proses bersosialisasi dan berinteraksi. Begitupun dengan pendidikan. Di dalam elemen pendidikan tentu memiliki hubungan timbal balik pula, baik itu dengan kelompok maupun dengan dirinya sendiri. Karena hubungan timbal balik itu juga membutuhkan suatu proses, yaitu proses berinteraksi terhadap sosial. Baik, langsung saja kita membahas materi dari makalah saya. Di dalam makalah saya terdapat 4 materi inti. Yang pertama, pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, fungsi sekolah bagi masyarakat. Yang ketiga, pendidikan dalam pembaruan masyarakat. Dan yang keempat, pengaruh pendidikan terhadap lingkungan sosial. Di dalam materi pendidikan itu meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan, tujuan pendidikan, dan manfaat pendidikan. Pendidikan sendiri itu terjadi di bawah bimbingan seorang pengajar atau pendidik yang sudah dibekali ilmu pengetahuan pada saat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dengan begitu, pendidik atau guru dapat mengetahui suasana belajar yang seperti apa dan pendekatan yang seperti apa yang akan digunakan pada saat mengajar atau pada saat proses pembelajaran di kelas, agar siswa tidak mudah merasa bosan. Dan terlebih, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu atau mencari nilai belaka, akan tetapi juga harus memperhatikan tingkah laku siswa. Pendidikan merupakan sarana kompetisi dalam menjalankan kebaikan atau kebajikan, atau yang biasa disebut dengan musabaqah bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berpendidikan juga merupakan suatu kebaikan. Nah, di dalam berpendidikan atau berpengetahuan itu bukan hanya laki-laki atau perempuan saja yang boleh berpendidikan, akan tetapi laki-laki dan perempuan itu boleh berpendidikan setinggi mungkin dan berpengetahuan atau berwawasan yang luas. Dan motivasi sendiri itu dari orang tua dan juga guru yang menjadi faktor semangat individu atau siswa dalam berpendidikan dan antusias dalam belajar. Nah, ada 3 komponen yang mendukung lancarnya pendidikan individu atau siswa. Yang pertama yaitu sekolah, yang kedua itu keluarga, dan yang ketiga itu masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan ada 3. Yang pertama yaitu faktor belajar. Jadi, guru dan orang tua itu saling bekerja sama untuk memantau proses pendidikan anak tersebut dalam pembelajaran. Misalkan dia
ada materi yang tidak paham, jadi baik itu guru maupun orang tua harus memberi dia pemahaman. Dan dia menguasai kaidah yang berkaitan dengan yang seharusnya dia pelajari supaya tidak semuanya bahan itu dibaca. Yang kedua yaitu faktor kecerdasan. Faktor kecerdasan ini memang dari setiap anak itu memiliki faktor kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang tinggi. Nah, faktor kecerdasan ini merupakan sebuah keberhasilan siswa dalam belajar. Sikap dapat menentukan apakah seorang anak dapat belajar dengan lancar atau. Namun, keberhasilan dalam berpendidikan atau belajar bukan disebabkan oleh faktor kecerdasan saja, akan tetapi juga dari faktor-faktor lainnya, misalkan semangat dan dorongan dari orang tua atau orang-orang terdekat. Dan yang ketiga yaitu faktor sikap atau perilaku. Banyak pengaruh faktor sikap terhadap kegiatan dan keberhasilan siswa dalam berpendidikan. Sikap itu dapat menentukan apakah seseorang akan dapat belajar dengan lancar atau tidak. Di antara sikap yang dimaksud di sini adalah seperti minat, keterbukaan pikiran, prasangka, atau bisa jadi kesenian. Dan sikap yang positif terhadap pelajaran itu merangsang terhadap kegiatan belajar. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat pendidikan. Nah, manfaat pendidikan sendiri salah satunya yaitu untuk membentuk pola pikir ilmiah. Jadi, pendidikan yang tinggi itu biasanya memiliki pola pikir ilmiah, dan biasanya setiap individu yang berpendidikan tinggi atau memiliki pengetahuan itu mereka akan berpikir melalui fakta-fakta yang ada dibandingkan dari sisi emosional mereka. Yang selanjutnya yaitu untuk mencegah adanya generasi yang tidak berpengetahuan. Jadi, pendidikan itu akan membuat seseorang, akan membantu seseorang memahami apa saja hal yang baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas dengan melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan akan membuat generasi muda mempunyai nilai moral serta integritas. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Di dalam pendidikan tentu memiliki arah atau suatu tujuan yang dapat membantu peserta didik atau siswa dalam meraih apa yang dia inginkan. Jadi, tujuan sendiri itu merupakan seperangkat sasaran kemana dan bagaimana pendidikan itu diarahkan kepada siswa. Nah, tujuan pendidikan yaitu terbentuknya kepribadian yang utuh jasmani dan rohaninya, atau membentuk individu itu menjadi insan kamil yang tercermin dalam pemikiran maupun tingkah lakunya yang baik. Yang kedua yaitu dapat menghasilkan manusia yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, akan tetapi juga berguna bagi orang lain, bangsa dan negaranya, dan juga lingkungan sekitarnya. Dan dapat mengambil manfaat yang lebih maksimal terhadap alam semesta untuk kepentingannya dan juga lingkungan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang apa itu masyarakat. Nah, masyarakat sendiri merupakan sekelompok manusia yang memiliki hubungan erat karena adanya ikatan tertentu seperti adat atau tradisi yang sudah turun-temurun. Nah, keterkaitan masyarakat dengan pendidikan itu menjadi sebab terjalinnya suatu hubungan bersosialisasi dengan menjaga norma dan etika dalam bertingkah laku. Selain orang tua dan keluarga, lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting
dalam peningkatan kualitas pendidikan dan proses bersosialisasi atau penyesuaian diri. Para ilmuwan di bidang sosial berpendapat dan sepakat bahwasannya tidak ada definisi khusus tentang masyarakat, dikarenakan sifat manusia itu selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya para ilmuwan tersebut memberikan definisi tentang masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Definisi tersebut yaitu yang pertama yaitu Selo Sumarjan yang mengatakan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Yang kedua, menurut Max Weber yang mengatakan bahwa masyarakat sebagai struktur atau aksi yang ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Dan yang ketiga, menurut Emil Durkheim yang mengatakan yang mendefinisikan bahwasannya masyarakat sebagai kenyataan objektif, yaitu individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya dan kehidupannya adalah dan kehidupan sebuah masyarakat adalah sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya itu saling berhubungan. Dan tidak dapat pendidikan dan masyarakat itu merupakan suatu dinamika yang terjadi dalam satu kehidupan yang perannya yaitu antara masyarakat dan orang-orang yang memiliki pengetahuan. Materi inti yang kedua yaitu fungsi sekolah bagi masyarakat. Di dalam fungsi sekolah bagi masyarakat ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Yang kedua, jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang ketiga, prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Fungsi sekolah bagi masyarakat. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang tentunya dijadikan sebagai barometer bagi maju mundurnya kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, atau adat istiadat. Dan sekolah juga merupakan tempat yang menjadi titik pusat sumber terpancarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam kehidupan. Sekolah juga merupakan tempat pengembangan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai baru bagi peserta didik atau siswa, baik itu di keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jadi mereka mendapat ilmu baru dan pengalaman baru yang mereka tanamkan di dalam keluarga, di dalam sekolah, dan juga di lingkungan masyarakatnya. Di sekolah, peserta didik atau siswa diajarkan pengetahuan, belajar tentang pengetahuan dan keterampilan. Di dalam fungsi sekolah bagi masyarakat juga memiliki dasar-dasar pendidikan, yaitu yang pertama, interaksi dalam proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Yang kedua yaitu transmisi materi-materi pelajaran sebagaimana yang sudah dirancang berdasarkan kurikulum. Yang ketiga, terjadinya interaksi atau kontak sosial dengan teman-teman sebayanya di sekolah. Di dalam kajian sosiologi secara sekilas dapat kita ketahui adanya 3 fungsi sekolah dan pendidikan, yaitu yang pertama yaitu mengembangkan wawasan peserta didik mengenai dirinya dan juga lingkungan atau alam sekitarnya, sehingga akan timbul yang namanya menganalisis atau kemampuan membaca, dan juga mereka akan mampu mengembangkan kreativitas dan produktivitas. Yang kedua yaitu melestarikan nilai-nilai insani
yang akan menuntun di jalan kehidupannya, sehingga keberadaannya baik secara individu, berkelompok, atau bersosial itu lebih bermakna. Dan yang ketiga, membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup individu dan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Sekolah berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi wajar apabila kurikulum selalu mengalami perubahan dan tujuan rumusannya juga ikut mengalami perubahan. Mengingat keadaan masyarakat itu selalu berkembang dan berubah-ubah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan nasional dan berpengaruh terhadap sekolah, yaitu menciptakan suasana sekolah yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan dan ikut melaksanakan pendidikan non-pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan pengaruh masyarakat terhadap sekolah yaitu sebagai arah dalam menentukan tujuan, sebagai masukan dalam proses belajar mengajar, sebagai sumber belajar, sebagai pemberi dana dan fasilitas lainnya, dan sebagai laboratorium guna pengembangan dan penelitian sekolah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Ari Kunto, apabila sekolah dipandang sebagai suatu organisasi sosial, maka organisasi tersebut mempunyai lingkungan di mana ia akan memperoleh pengaruh dan membutuhkan hubungan. Hubungannya ada dua. Yang pertama yaitu hubungan masyarakat internal. Hubungan masyarakat internal ini merupakan suatu hubungan masyarakat yang dijalin di antara unsur-unsur yang ada di dalam sekolah. Dan yang kedua yaitu humas eksternal. Humas eksternal ini dijalin antara sekolah dengan lembaga negeri, lembaga swasta dan perseorangan yang di luar organisasi sekolah yang tidak bersangkutan. Sedangkan menurut Purwanto, hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat itu digolongkan menjadi 3 jenis hubungan. Yang pertama yaitu hubungan edukatif, yang kedua hubungan kultural, dan yang ketiga hubungan institusional. Hubungan edukatif. Hubungan edukatif ini berarti hubungan kerjasama, hubungan yang menjalin kerjasama dalam hal mendidik, mengarahkan, membimbing dan mengajar antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Jadi antara sekolah yang diwakili oleh guru dan orang tua itu tidak berbeda dan tidak berselisih paham. Jadi baik itu tentang norma, etika, tingkah laku sosial yang ditanamkan kepada anak di rumah dan di sekolah itu sama. Jadi menjalin kerjasama antara orang tua dan guru itu sangat penting, dan juga guru dan orang tua setidaknya harus berusaha memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan anak untuk belajar. Selanjutnya ada hubungan kultural. Hubungan kultural ini merupakan suatu hubungan yang menjalin kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya untuk saling membina dan mengembangkan kebudayaan tempat sekolah itu berada. Kita mengetahui bahwa sekolah merupakan sumber tercapainya norma-norma kehidupan seperti norma agama, norma etika, norma sosial, norma estetika, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghormati hubungan kultural ini, yaitu kita ikut membina atau melestarikan kebudayaan dalam masyarakat setempat di mana sekolah kita itu
berada. Dan yang terakhir ada hubungan institusional. Hubungan institusional ini merupakan suatu hubungan yang menjalin kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain, baik swasta maupun pemerintah. Sehingga dengan kerjasama ini menjalin suatu hubungan yang membawa visi misi tertentu bagi lembaga atau instansi tersebut, supaya lebih berkembang, maju, dan lebih baik. Dan merekonstruksi perkembangan hubungan institusional yang memiliki kualitas baik dan juga saling memberikan ide atau bertukar pikiran dalam hubungan kerjasama tersebut. Yang selanjutnya ada prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu kerjasama itu harus dimodali dengan iktikat yang kuat dan baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. Yang kedua yaitu pihak awam dalam berperan membantu dan merealisasikan program sekolah hendaknya ikut menghormati dan mentaati ketentuan atau peraturan yang sudah diberlakukan di sekolah. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif, sekolahlah yang lebih berhak dan berkewajiban untuk menanganinya. Yang keempat, segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Yang kelima yaitu partisipasi masyarakat tidak saja tentang pemikiran atau gagasan, tetapi juga ikut organisasi dan kepengurusannya yang dirasa benar-benar bermanfaat bagi kemajuan sekolah. Yang keenam yaitu peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah manapun, selama tidak mencampuri urusan teknis akademis. Yang ketujuh yaitu peran serta masyarakat akan bersifat konstruktif, yang berarti apabila mereka sebagai orang awam diberi kepercayaan atau diberi kesempatan mempelajari dan memahami permasalahan serta cara pemecahannya bagi kepentingan dan kemajuan sekolah. Yang kedelapan yaitu supaya sukses dalam saling berperan serta harus dipahami dulu dan harus dipahami betul nilai, cara kerja, dan pola hidup yang ada di dalam masyarakat. Yang kesembilan yaitu kerjasama harus berkembang secara wajar, dimulai dari hal yang paling kecil, yang paling sederhana, hingga berkembang dengan hal-hal yang lebih baik. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu keikutsertaan para awam perlu dibimbing dan dibina hingga layak dalam mengembangkan penemuan, gagasan, kritik dan saran hingga pada pencapaian keberhasilan bagi kemajuan sekolah. Materi yang selanjutnya yaitu pengaruh pendidikan terhadap lingkungan sosial. Pendidikan memiliki pengaruh di dalam lingkungan sosial bermasyarakat, misalkan dapat menumbuhkan rasa empati yang tinggi, saling tolong-menolong, dan menghargai pendapat orang lain. Juga tidak membedakan antara suku, adat, ras, dan agama. Jadi semuanya itu sama. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan penting dalam struktur sosial, pola-pola perilaku, dan sistem interaksi sosial. Termasuk di dalamnya itu terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sebuah perubahan itu akan selalu hadir terhadap lingkungan sosial, dan juga
pengaruh pendidikan itu di dalam lingkungan sosial tentu terjadi. Terkadang perubahan atau pengaruh sendiri itu terjadi karena kebiasaan. Jadi dan bisa terjadi itu karena sebuah dorongan. Karena pada dasarnya pendidikan itu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan, baik yang menyangkut tingkah laku maupun hal lainnya dan di dalam bidang lainnya. Dan individu itu sendiri yang mampu memerankan dirinya sebagai agen perubahan itu sendiri yang terjadi di dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Pendidikan itu memang merupakan suatu tuntutan yang harus berkembang, dan yang harus berkembang itu adalah anak didik atau siswa. Sedangkan pendidik atau guru itu lebih menuntun agar daya yang ada pada peserta didik itu terus berkembang dan terus bertaraf naik. Bagi lingkungan masyarakat sendiri, pendidikan itu memang memiliki pengaruh yang cukup besar, dan pendidikan itu sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya di masyarakat, agar masyarakat itu juga dapat melanjutkan eksistensinya. Oleh sebab itu, pendidikan membawa perubahan di dalam suatu lingkungan sosial bermasyarakat. Nah, karena dengan pendidikan secara otomatis kemampuan berpikir itu kan akan terus diasah dan dapat mengembangkan pemikirannya atau menuangkan pemikirannya di dalam lingkungan sosial bermasyarakat tersebut, yang akhirnya membentuk suatu kebiasaan baik yang terjadi di dalam suatu lingkungan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.